kita lihat sekarang ini kan memang masih sedang bergulir lah di apa namanya Mahkamah Konstitusi gitu. Apapun hasilnya nanti, menurut gua ya kubu dari 01 dan 03 gitu melakukan gugatan itu, kalau menurut gua ya, ini gambaran gua ya, supaya nggak rugi-rugi amat aja mungkin ya, supaya nggak apa namanya nggak kalah-kalah amat lah gitu. Jadi ada upaya-upaya sedikit perlawanan untuk terlihat bahwa perjuangan ini belum habis. Tapi dari ciri-ciri karakter yang dimiliki Pak Prabowo gitu, sekarang ini kan kita tahu bahwa Pak Prabowo itu kondisinya adalah seseorang yang apa namanya istri nggak ada kan begitu ya, nggak punya istri, anaknya juga punya karya sendiri, punya usaha sendiri dan sukses di luar negeri begitu, sehingga untuk kepentingan jabatan-jabatan politik jauhlah dari apa namanya untuk keluarganya dia pribadi. Artinya Pak Prabowo akan mendapatkan tantangan yang penuh dengan dilema untuk memilih calon menteri yang nanti akan menduduki di posisi kabinetnya dia begitu. Tapi kalau kita lihat visi misi yang dibawa oleh Pak Prabowo sejak awal adalah dia ingin membawa satu bentuk keberlanjutan atas pemerintahannya Pak Jokowi gitu. Artinya tidak akan banyak perombakan atau perubahan menteri-menteri yang ada di kabinetnya Pak Prabowo itu sendiri. Tapi tetap akan ada wajah-wajah baru untuk menggantikan orang-orang atau mungkin menteri-menteri yang selama ini kalau seandainya digantikan tidak apa namanya berdampak signifikan terhadap keberlanjutan itu gitu. Nah, bisa kita lihat misalnya contoh IKN begitu ya. Itu adalah pekerjaan dari Menteri PUPR. Nah, gua rasa tidak akan mungkin Menteri PUPR itu diganti oleh orang yang baru gitu. Bisa jadi itu Basuki Hadimulyo akan tetap ada di Menteri PUPR karena Pak Basuki ini paham betul tentang bagaimana perencanaannya Pak Jokowi prospek ke depan untuk membangun IKN itu sendiri. Ya, jadi kita bisa lihatlah bahwa memang Pak Basuki itu banyak sekali proyek-proyek pemerintahan, berapa kali peresmian jalan tol, peresmian jalan apa gitu ya, jembatan apa, peresmian apapun itu bentuknya, selalu ada Pak Jokowi dan Pak Basuki. Artinya Pak Basuki ini adalah salah satu menteri yang cukup bisa diandalkan di samping dari kekocakan humoris yang dia miliki, tapi dia ketika bekerja ya menurut gua all out begitu. Dan memang ya menteri itu harus seperti itu, tidak strength selalu, tapi dia punya gaya-gaya yang bisa apa namanya ngalur ngidul, gaya humoris, dan ada kecocokannya kan. Kalau bayangin nih Pak Basuki kalau sama Pak Prabowo ngobrol ini kan humornya itu kan bisa humor bapak-bapak itu kan pas banget itu. Jadi menurut gua pas lah gayanya Pak Basuki dengan Pak Prabowo kalau seandainya Pak Basuki tetap di Menteri PUPR. Jadi di sini ada, kalau mau bicara keberlanjutan, tadi yang pertama gue sampaikan Menteri PUPR pasti tetap mungkin bisa jadi Pak Basuki tetap begitu ya. Di samping daripada itu ada perencanaan keuangan yang sudah dilakukan oleh Bu Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan saat ini gitu. Sebagai seorang Menteri Keuangan, ketika dia membuat satu rancangan anggaran untuk sebuah proyek besar, apalagi sekelas IKN, ini kan bukan proyek abal-abal, ini proyek mega proyek kan begitu ya. Otomatis perencanaan tersebut bukan lagi direncanakan untuk 1 bulan ke depan, 2 bulan ke depan, 3 bulan ke depan. Gue yakin ini perencanaannya sudah bisa 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. Sehingga Menteri Keuangan menurut gua bisa jadi tetap Bu Sri Mulyani. Tidak akan ada pergantian di Menteri Keuangan karena Menteri Keuangan paham betul bagaimana mengelola keuangan negara agar IKN tetap jalan, keberlanjutannya tetap jalan. Di samping daripada itu dia harus bisa memposisikan, mengkondisikan uang-uang pengeluaran negara ini dengan baik, dengan betul, dan punya pengalaman yang baik. Dan kita paham betul bahwa Pak Prabowo itu menteri-menterinya pasti yang akan dia cari penuh dengan pengalaman yang baik. Karena Pak Prabowo ini menurut gua dari 2 kali kekalahannya dia yang sebelumnya gitu ya, lalu hari ini dia memenangkan pertarungan pilpres itu, otomatis dia ingin membuktikan kepada rakyat gitu
Gue yakin dia ingin sangat membuktikan sekali kepada rakyat bahwa gua ini adalah presiden terbaik. Dia ingin buat legacy pasti. Nah, otomatis kalau seseorang presiden ingin buat legacy, maka dia pasti akan mencari orang-orang profesional terbaik dan punya pengalaman yang cukup baik juga di bidangnya gitu. Jadi gua rasa untuk Menteri Keuangan dia bisa jadi Bu Sri Mulyani tidak akan berubah gitu. Kembali lagi karakternya Pak Prabowo, apalagi dia bisa kita katakan dua kali kalah lalu dia ingin mencari legacy saat ini, pastinya untuk Menhan dia akan cari seseorang menteri pertahanan yang menguasai betul-betul tentang pertahanan dan bisa menyerap apa yang ada di dalam isi pikirannya Pak Prabowo. Karena kita tahu bahwa Pak Prabowo sendiri merupakan salah satu ahli pertahanan di Indonesia yang cukup unggul lah di bidang pertahanan. Sehingga gua rasa pasti orang-orang yang punya pengalaman di bidang kemiliteran. Ada beberapa kandidat yang gua lihat seperti misalnya ada Pak Dudung ya, Pak Dudung gua rasa bisa menduduki Menhan. Atau mungkin anggota TNI lain, tapi gua rasa nggak mungkin kalau Pak Hadi Cahyanto kan nggak mungkin, karena Pak Hadi Cahyanto itu sekarang sudah di Menko. Kalau dia ke Menhan kan malah turun setingkat kan dari Menko ke Menteri kan begitu. Jadi gua rasa Pak Dudung adalah salah satu kandidat yang cukup baik di Menteri Pertahanan. Kita sekaligus bahas deh, ada Menko Polhukam, ada Menkumhamnya begitu ya. Kalau Menkumham itu kan di bawah Menko Polhukam. Kita mulai dari Menkumhamnya dulu gitu. Menkumham, Pak Prabowo pasti akan mencari profesional yang memang benar-benar menguasai dalam bidang hukum. Kita harus lihat dulu nih, Menkumham ini membawahi bidang apa saja sih. Di dalam Kemenkumham itu membawahi yang pertama namanya imigrasi. Lalu selain imigrasi ada permasyarakatan. Lalu ada AHU kan gitu. Lalu ada DJKI atau HAKI gitu kan. Nah, dari 4 bidang tersebut di dalam Kemenkumham, Pak Prabowo pasti akan memilih seseorang yang menguasai hukum, baik secara permasyarakatan, keimigrasian, lalu HAKI, hak paten dan sebagainya tentang AHU. Dia pasti akan mencari seseorang yang profesional di bidang itu, di bidang hukum dan HAM gitu. Kalau gua rasa-rasa gitu ya, gua lihat-lihat ada beberapa kandidat yang cocok sebenarnya untuk posisi Menkumham itu sendiri. Bisa jadi biasanya Menkumham kita perhatikan deh. Partai berkuasa biasanya akan meletakkan salah satu kader partai terbaiknya di Menkumham. Dia pasti akan buat Partai Gerindra sendiri seperti itu. Seperti dahulu PDIP sebagai partai pemenang, Pak Presiden juga, Pak Jokowi juga sebagai partai pemenang, lalu ada Pak Yasona Lauli diletakkan atau ditempatkan sebagai Menkumham. Nah, bisa jadi ini akan menjadi jatahnya Partai Gerindra untuk Menkumham itu sendiri. Akan tetapi, kita kan nggak tahu nih, apakah Pak Prabowo akan menempatkan seorang kader Partai Gerindra atau seseorang yang mungkin menguasai bidang hukum yang selama ini bekerja secara profesional. Misalnya, gua sebut aja satu nama, misalnya Bang Oto gitu ya, Bang Oto Hasibuan. Bang Oto Hasibuan itu kita tahu dia adalah seseorang pakar hak paten, hak cipta dan sebagainya. Dan itu ada di posisi Kemenkumham begitu. Dan bahkan Bang Oto sendiri itu menguasai sekali bagaimana proses AHU itu, hukum itu seperti apa. Bahkan beliau adalah seorang profesor begitu ya dalam bidang hukum. Jadi bisa jadi kandidat yang cocok untuk posisi Menkumham itu sendiri ya Bang Oto, atau ada pilihan lain, mungkin Pak Prabowo punya pilihan lain, mungkin kader Partai Gerindra kan begitu. Tapi menurut gua siapapun itu ya baiklah, mau Gerindra mau itu Bang Oto yang asalnya dari profesional. Nah, selain itu juga ada Menko Polhukam. Menko Polhukam menurut gua Pak Hadi Cahyanto selama dia menjadi menteri, dari mulai menteri agraria lalu dia sekarang menjadi Menko Polhukam, Pak Hadi Cahyanto menunjukkan kerja yang baik. Pak Hadi Cahyanto juga menunjukkan kedewasaan dalam menjabat sebagai salah satu pejabat publik. Menurut gua Pak Hadi Cahyanto bisa dipertahankan untuk di Menko Polhukam jika itu
tidak ada perubahan. Tetapi bisa jadi ada pergantian. Menko Polhukam bisa jadi ditempatkan oleh seseorang yang selama ini punya hubungan yang baik dan dekat dengan Pak Prabowo itu sendiri. Misalnya dari Partai Gerindra sendiri ada Bang Sufmi Dasko Ahmad, itu kan cukup cukup orang hukum juga. Beliau adalah petinggi Partai Gerindra, beliau juga saat ini menjadi wakil ketua di DPR RI, artinya punya pengalaman yang baik untuk di bidang Menko. Tapi ya kita nggak tahu ya. Bisa jadi juga Bang Sufmi Dasko nanti bisa jadi karena punya kedekatan yang bagus dengan Pak Prabowo bisa jadi ada di Setnek gitu. Atau mungkin Setnek Fadlizon karena kan punya kedekatan yang sangat baik sekali juga dengan Pak Prabowo gitu. Ya kalau Setnek itu pasti adalah orang yang punya kedekatan dan harus memiliki chemistry yang begitu besar dengan Pak Prabowo sendiri. Ideologi politiknya pun harus sejalan. Kalau kita bicara ideologi politik sejalan, maka satu-satunya orang yang bisa ditempatkan di Setnek adalah orang yang berasal dari partai politik yang selama ini Pak Prabowo sebagai ketua umumnya begitu. Ya, bisa jadi adalah orang dari Partai Gerindra. Bisa jadi itu kita tahu bahwa hubungan Pak Prabowo dengan Pak Fadlizon sangat baik begitu ya. Bisa jadi Pak Fadlizon menjadi Mensetnek kan, karena beliau Fadlizon ini kan orang yang sangat sistematis, orang pekerja keras juga sehingga cocok untuk di Setnek. Dan selama ini kan Fadlizon sebagai waktu sebelum Pak Prabowo jadi menteri kan sudah punya pengalaman sebagai oposisi yang bagus tuh. Jadi dia harusnya sudah paham, selama ini kan berkacamata dari luar, harusnya kalau Fadlizon masuk ke dalam pemerintahan bisa jauh lebih baik lah. Nah kalau untuk ESDM sendiri pasti orang yang memang menguasai bidang sumber daya di negara kita ini seperti apa gitu kan. Gue melihat di sana itu ada Bahlil yang mungkin cocok untuk menempati Menteri ESDM karena beliau juga punya usaha pertambangan begitu. Selama ini juga beliau menjadi Menteri Investasi itu otomatis orang kalau ingin mengajukan BKPM apa segala macam itu kan melalui Kementerian Investasi. Jadi bisa jadi Bang Bahlil ini adalah orang yang tepat untuk berada di SDM karena beliau punya tambang, beliau tahu benar bagaimana cara mengelola pertambangan sumber daya alam di negeri kita ini seperti apa. Jadi gua rasa Bang Bahlil cocok lah. Ya pasti jatah menteri yang paling banyak ya pasti berasal dari kalangan partai politik, udah pasti. Karena kan kita tahu bahwa tidak ada makan siang gratis selama ini kan begitu ya. Dan kita tahu bahwa selama ini Pak Prabowo juga didukung oleh sejumlah partai politik yang gemuk. Artinya partai politik tersebut adalah partai politik besar. Otomatis tidak akan sia-sia lah dukungan itu. Tapi yang pasti akan didominasi juga oleh komposisi dari Partai Gerindra itu sendiri. Karena Partai Gerindra adalah salah satu partai pemenang, lalu Pak Prabowo berasal dari Partai Gerindra juga, beliau yang mendirikan Partai Gerindra, pasti kader-kader terbaiknya akan ditempatkan juga di posisi itu gitu. Bisa jadi kayak Bang Rosan sebagai ketua TKN-nya Pak Prabowo juga akan menempati kursi menteri, apa di Setnek juga bisa jadi, ya kan? Kita juga nggak paham tuh. Tapi itu kan hak prerogatifnya seorang presiden lah begitu. Selain itu, Golkar kali ini pasti bisa mendapatkan 4 menteri, gue lihat, karena Golkar begitu getol untuk mendukung Pak Prabowo. Bisa jadi ada 4 kursi yang akan didapat oleh Golkar. PAN juga pasti lebih dari 1, bisa jadi 2 atau 3 kursi, bisa jadi. Dari Demokrat juga bisa jadi ya dapatlah AHY 1, bisa jadi AHY tetap di Menteri Agraria atau mungkin ada 1 lagi nanti akan diberikan tergantung kebijakan Pak Prabowo. Dari Partai Demokrat akan diberikan 1 apa 2 kursi, biasanya sih seperti itu. Tetapi jangan lupa bahwa ada seorang wakil di sana yang bernama Gibran Rakabuming. Beliau ini adalah dari kalangan muda. Gue yakin akan ada rekomendasi yang sangat baik sekali dari Gibran untuk posisi-posisi yang harusnya ditempati oleh orang-orang yang mempunyai visi yang bagus ke depannya, bisa masuk untuk kalangan-kalangan pemuda dan pemudi di Indonesia, seperti misalnya Menpora, harusnya bisa mewakili sosoknya Gibran tuh.
atau bisa juga dari Menkom Info begitu kan, karena kita tahu bahwa digitalisasi, komunikasi, informasi dan teknologi di Indonesia saat ini begitu berkembang pesat, masuk ke Gen Z, milenial dan sebagainya, pasti orang-orang muda yang akan menempati itu gitu. Jadi tidak akan jauh-jauh dari prediksi itu tuh. Tipikal Pak Prabowo tuh bisa seperti itu, karena kita tahu sendiri bahwa dulu beliau juga kalah dari Pak Jokowi, akhirnya beliau mau bergabung dengan Pak Jokowi, masuk ke dalam kabinetnya Pak Jokowi. Tipikal Pak Prabowo tuh sangat memungkinkan sekali melakukan satu bentuk komunikasi atau konsolidasi kembali terhadap para partai-partai politik yang menjadi lawannya untuk bisa bersatu lalu membentuk sebuah kabinet yang kuat. Pak Prabowo itu tipikalnya sangat mungkin dan sangat bisa sekali. Apalagi ya seperti yang tadi gue bilang bahwa Pak Prabowo itu punya kesempatan kali ini harus dimanfaatkan dengan baik gitu. Karena beliau sudah 2 kali mengalami kekalahan dengan Pak Jokowi. Kali ini beliau ingin pastinya menunjukkan sebuah kabinet yang kuat, yang benar-benar anti goyang lah begitu kan. Sementara kalau dia tidak menggandeng menggandeng PDIP misalnya, atau menggandeng partai-partai oposisi lainnya, tidak menggandeng, maka dia harus bersiap-siap akan banyak sekali kritikan-kritikan, penolakan-penolakan terhadap kebijakan-kebijakan yang mungkin nantinya akan diambil begitu. Apalagi setahu gua pengalaman yang lalu-lalu zaman tahun 2009 ya 2004 begitu, PDIP menjadi oposisi, merupakan partai oposisi terbaik menurut gua. Karena 2004 dan 2009 itu PDIP berhasil menjadi oposisi terbaik sepanjang sejarah yang ada di Indonesia saat ini gitu. Jadi perlu sangat berhati-hati sekali Pak Prabowo kalau seandainya dia tidak melakukan lobbying, melakukan konsolidasi dengan partai politik yang saat ini menjadi lawan. Sekarang gini, kalau PT-UN itu kan dia menolak satu bentuk produk daripada pemerintah. Itu tugasnya PT-UN itu harus ada tata usaha negara, yang tata usaha yang keputusan tata usaha lah ya, yang memang layak untuk dibatalkan. Karena tugasnya PT-UN itu hanya ini bisa nggak dibatalkan gitu. Nah, apa dasar atau alasan daripada pembatalan tersebut? Otomatis mereka harus melalui dulu yang namanya Mahkamah Konstitusi, harus melalui dulu yang namanya Bawaslu gitu ya. Bawaslu harus memberikan rekomendasi sehingga keputusan tersebut bisa dibatalkan apa tidak. Tapi kan pada akhirnya saat ini kita belum tahu nih hasilnya seperti apa, di MK juga masih bergulir. Seperti yang gua sampaikan, bisa jadi ini gugatan di MK ini adalah upaya lobbying juga gitu. Selama ini kita nonton di televisi begitu dari 01 dan 03 lalu menggugat KPU begitu ya. Membuat satu bentuk psikologi yang mana kalau posisi daripada 02 tetap artinya dari pihaknya Pak Prabowo, kuasa hukumnya tim TKN-nya Pak Prabowo misalnya punya lobby yang baik misalnya ya sudah, udahlah ngapain dilanjutkan ini gugatan, dan nanti gua kasih jatah menteri. Bisa jadi seperti itu. Ini adalah bentuk daripada lobbying. Intinya supaya nggak kalah-kalah amat lah, bisa jadi seperti itu. Saat ini kita tahu bahwa Indonesia masuk ke dalam era yang begitu terbuka, begitu luas. Masyarakat bisa melihat apa kinerja, apa yang dilakukan oleh para menteri, apa kerjaannya para menteri, apa kerjaannya para pejabat publik gitu ya. Masyarakat hari ini bisa melihat itu. Jadi saran gua saat ini, bagaimana caranya kabinet ke depan bisa membangun komunikasi yang jauh lebih baik terhadap rakyat itu sendiri. Karena saat ini kita lihat aja dari periode ke periode gitu ya. Menteri itu sangat selalu menggunakan gaya komunikasi yang sama, patternnya sama. Mereka hanya ketika ada program, ada satu kegiatan, mereka hanya menggunakan press release dan sebagainya, tapi tidak ada bentuk
komunikasi yang bentuknya dua arah antara si para menteri, para pejabat publik tersebut dengan rakyat itu sendiri. Sebenarnya rakyat itu kuncinya kan satu, cuman bagaimana disentuh hatinya sehingga rakyat itu mengerti sebenarnya ini arah tujuan daripada program-program pemerintahan ini mau kemana begitu. Nah, kembali lagi kalau gue bicara mengenai catatan apa yang cocok untuk kita sampaikan kepada kabinet ke depannya, ya bangunlah komunikasi yang baik, bikin komunikasi yang dua arah. Apa mau rakyat sebenarnya, masyarakat itu pengennya seperti apa, didengarkan minimal, lalu dijalankan, dipertimbangkanlah setidaknya begitu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.